Kenapa ini lama? Ada kolaborasi di antara para tergugat ini. Bagaimana perkaranya ini lama, kemudian saya jenuh sebagai pengacara, kemudian penggugat juga jenuh, ya kan? Mereka berharap perkara ini hilang saja. Wahai Yusuf Mansur dan kawan-kawan yang berkaitan dengan batu bara, ya, apabila ini hendak diselesaikan, apabila hendak mengajak saya untuk bertatap muka, mencari solusi tentang penyelesaian masalah ini, saya dimanapun siap, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, ya, dengan catatan pertemuan itu wartawan boleh masuk, tidak dibatas-batasi. Sebelum lanjut, silakan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian, agar pikirannya terbuka dan tidak ada lagi yang terperdaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Jadi begini, kalau prosedural, ya secara prosedural itu sebenarnya tidak terlalu lama, Mas. Ya. Prosedural, terus kemudian para pihaknya, terutama tergugat, ya. Tergugat, turut tergugat, itu aktif itu tidak terlalu lama. Kenapa proses perkara ini menjadi lama? Karena para tergugat maupun turut tergugatnya ini tidak proaktif. Bahkan tergugat 1, kemudian tergugat 3, tergugat 5 itu kan tidak pernah hadir. Tergugat 1 itu BMT Darussalam Madani, kemudian tergugat 3-nya itu Adiansah, Direktur Utama PT Adi Partner Perkasa, kemudian tergugat 5-nya PT Adi Partner Perkasa. Itu kan nggak pernah hadir. Begitu juga tergugat 2 kadang hadir, kadang tidak. Itu Yusuf Mansur itu kadang kuasa hukumnya hadir, kadang tidak. Kalau Yusuf Mansur itu tidak pernah hadir, begitu. Yang hadir pengacaranya, itu pun sidang misalnya minggu ini hadir, besok tidak hadir. Sehingga memang pengadilan secara hukum mereka harus memanggil secara layak. Khusus untuk tergugat 1 BMT Darussalam Madani, kemudian Adiansah, tergugat 3, kemudian tergugat 5-nya PT Adi Partner Perkasa, itu tidak pernah hadir, dan alamat mereka, ya, alamat mereka khusus tergugat 3 dan tergugat 5 ini saat ini relas dari pengadilan itu nggak bisa sampai, sehingga harus diumumkan melalui panggilan umum melalui koran, dan itu dilalui. Kalau panggilan koran itu makan waktunya sudah 1 bulan, ya, 1 bulan, 1 bulan 2 kali panggilan kan berarti 2 bulan. Nah, setelah tergugat 3 dan tergugat 4 ini melalui panggilan koran, ternyata tergugat 1 ini pernah menerima panggilan tetapi juga tidak datang. Kemudian saya mendapat surat dari Menteri Koperasi, ya, Menteri Koperasi dan UKM RI itu menyatakan tergugat 1 itu sebenarnya beralamatnya di awalnya beralamat di Jalan Boulevard 1 Kota Wisata. Kalau itu saya tahu tempatnya, kantornya waktu dia numpang atau ngenger di masjid itu, gitu. Kemudian realnya itu kan berkantor di Press Market. Nah, karena ada keraguan-raguan itu, saya minta kepada majelis hakim untuk berkenan memanggil melalui koran. Jadi dipanggil lagi melalui koran. Panggilan korannya aja sudah 3 bulan kan. Nah, panggilan korannya sudah 3 bulan, kemudian panggilan biasa itu kan sampai seperti Darul Quran itu kan sampai 3 kali panggilan biasa, ya, suratnya.
Dan itu kan delegasi, kalau dari Bogor ke Tangerang itu kan delegasi. Jadi ya memang agak lama begitu ya. Nah, cuman pengadilan karena memang aturan prosedurnya itu seperti itu, mereka kan tetap menjalani prosedur sesuai dengan hukum acara gitu. Jadi memang agak lama. Tetapi kalau pertanyaannya kapan ini selesai, agak sulit ya. Karena ini kan para tergugatnya ini kan tidak proaktif gitu loh. Terutama tergugat katakanlah Yusuf Mansur kuasa hukumnya kadang datang kadang tidak, kan harus dipanggil lagi. Terus kemudian yang tidak pernah datang sama sekali yang berkaitan dengan Yusuf Mansur adalah tergugat 5. Tergugat 5 ini kan komisaris utamanya Yusuf Mansur. Nanti akan saya buktikan di pengadilan bahwa dia menjadi komisaris. Itu memang tidak pernah datang. Jadi menurut saya ini adalah sebenarnya kenapa ini lama, ada kolaborasi di antara para tergugat ini. Bagaimana perkaranya ini lama, kemudian saya jenuh sebagai pengacara, kemudian penggugat juga jenuh, ya kan? Mereka berharap perkara ini hilang saja. Tapi itu tidak berlaku untuk saya. Sebatas proses hukumnya tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara, ya kan? Berapapun lamanya, apakah itu 1 tahun, apakah 2 tahun, tetap saya tunggu, Mas. Seperti perkara saya sendiri yang di Jakarta Selatan itu sama prosesnya seperti itu. Ada yang datang, enggak, dipanggil lewat koran dan lain sebagainya, itu 1 tahun lebih itu. Tapi akhirnya ada putusan yang sekarang kan sedang proses di kasasi di Mahkamah Agung. Jadi saya tidak akan termasuk jebakan daripada tergugat-tergugat ini. Saya sudah tahu memang posisinya seperti itu gitu loh. Ini pengalaman saya di investasi batu bara. 2009 itu gagal bayar, kemudian 2010 awal Yusuf Mansur datang yang berjanji ingin membereskan, ya kan? Kemudian dicicil sedikit, lama-lama hilang. Pengennya seperti itu gitu loh. Ya. Tapi ini kan ibaratnya begini, Mas. Kalau saya punya filsafat, kalau sudah saya menahkodai perahu, ketika ini layar sudah berkembang, walaupun badai menghantam dan lain sebagainya, saya tetap jalan dalam perkara ini. Dan ini tujuannya memang bukan hanya menang atau kalah. Tujuan saya adalah bagaimana menyelamatkan umat, ya, terutama umat, pada khususnya itu umat, tapi pada umumnya bangsa Indonesia lah gitu ya. Masyarakat Indonesia jangan sampai lagi nanti mengalami hal yang seperti ini. Sebenarnya lebih kepada penipuan sih sebenarnya ini. Jadi ada penipuan, mereka mengatakan Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu ada bisnis, ternyata bisnisnya pun mereka mungkin kalau suruh nunjukkan legal, dokumen legalnya sampai dengan saat ini nggak bisa. Kalau mereka bisa menunjukkan itu, kemudian mereka bisa menunjukkan akibat penyebab kerugiannya, tentu mereka datang. Tapi karena ini bisnis yang batu bara yang digugat ini, kan saya sebagai investor juga di sana. Ini adalah bisnis bohong-bohongan, bisnis yang dari awal sudah disengaja untuk menipu umat. Walaupun ini sadisnya lagi dilakukan di dalam Masjid Darussalam. Di dalam masjid, di mimbar Masjid Darussalam, ya. Yang melakukan mengaku sebagai Ustadz Yusuf Mansur. Gue udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih.